STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Tauhid, dan akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu mengenai permasalahan kubur. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah pada masalah tsaminah, fihi dalilun ala tahrimul ghulu fi qubur salihin. Faqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lamma matu aqafu ala quburihim. Di sini ada dalil haramnya untuk bersikap hulu kepada kuburan-kuburan orang saleh. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lamma matu, ketika orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka meninggal, aqafu ala quburihim, mereka beriktikaf, mereka berdiam diri di kuburan nabi-nabi mereka dengan maksud dan tujuan mengambil berkah dari kubur tersebut, atau mereka berdoa di situ, atau mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di tempat tersebut. Ini merupakan sikap hulu, sikap berlebih-lebihan, perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di sini, fihi tahdhir minal ghulu fi qubur salihin. Dari hal tersebut dilarangnya kita bersikap berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh. Di antara bentuk berlebih-lebihan adalah al-bina 'alaiha. Itu kuburannya itu dibangun, ditinggikan, kemudian dipakaikan kubah, kemudian ditulis-tulis nama di situ, kemudian dipasang foto, atau mungkin dipasang lampu-lampu. Ini merupakan sikap hulu, sikap berlebih-lebihan yang tidak datang sedatupun dalil yang menunjukkan boleh perkara tersebut. Bahkan kita mendapatkan larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya menjadikan kuburan-kuburan orang saleh dengan dibangun kuburnya, ditinggikan kuburnya adalah sebagai bentuk cinta kepada orang soleh tersebut, tentunya perbuatan tersebut pasti akan dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Nah, apakah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan? Apakah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai kelambu? Apakah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai penerang? Apakah ada di kuburan Nabi ditulis-tulis atau dipasang foto atau gambar? Mari kita dengarkan apa yang disebutkan oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau paling tahu bagaimana kondisi kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kubur Rasulullah itu berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya baca bagaimana kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang tersebar di internet, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi, kemudian ada kain pembungkus, ditulis-tulis di situ, itu adalah bukan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di negeri kita Indonesia menyebarkan berita dusta, berita hoax
itu mendapatkan hukuman yang keras, maka menyebarkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu bukan kuburan Nabi, itu hoaxnya jauh lebih besar dan dampak negatifnya jauh lebih mengerikan. Kenapa? Karena ini akan dijadikan sebagai salah satu sumber agama, dijadikan sebagai sumber keyakinan, dijadikan sebagai standar kebenaran. Lah tahu enggak hanju ku panjang-panjang kubu Nabi mandang panjang sekian meter. Kubur Nabi saja dihias-hiasi. Siapa bilang nggak boleh menghias kubur? Iya, ini dampak jeleknya ketika hoax disebarkan, terkhusus dalam masalah ini. Mari kita dengarkan apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha ya tentang sifat dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad, ya, beliau adalah Abu Muhammad Qasim bin Muhammad ibnu Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq. Beliau anaknya Abu Bakar Siddiq. Berarti hubungan dia dengan Aisyah adalah saudaranya. Kata beliau, dakhaltu ala Aisyah. Aku masuk ke rumah Aisyah. Faqultu ya ummah, wahai ibunya kami. Maksudnya ibunya kaum mukminin. Ya, walaupun ini dari sisi nasab dia adalah saudara kandungnya, tapi dari sisi kedudukan Aisyah adalah ibunya kita, ibunya kaum mukminin. Iya. Ikhsyafili an kuburin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlihatkan kepadaku bagaimana bentuk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibai, dan dua kuburan sahabatnya. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sedikit pengetahuan, itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Seperti anak tangga. Jadi pertama kuburan Nabi, kemudian setelahnya kuburan Abu Bakar, kemudian setelahnya tangga kuburan Umar bin Khattab, seperti anak tangga. Iya. Taib. Dan faidah mimba untuk pengulangan apa yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, mungkin ini banyak hal yang dibahas, atau mungkin banyak orang yang tidak mau sholat di masjid yang ada kuburan di samping masjid, yang dia berada di pekarangan masjid. Baik, perhatikan, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid itu satu dinding. Di antara dalil yang menunjukkan rumah Rasulullah itu satu dinding, ya, dengan masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau memasukkan kepala beliau ke jendela rumahnya dan Aisyah radhiyallahu taala menyisir rambut beliau. Nah, kalau seandainya nggak satu dinding, kira-kira sulit nggak masuk? Sulit. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membuka sitar rumah beliau, terlihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu jelasnya. Iya, ini diantara dalil-dalil menunjukkan rumah Rasulullah itu dempet dengan masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di rumahnya. Iya. Nah, para sahabat Rasulullah di sini mereka diperhadapkan dua hal. Yang pertama, Nabi itu dikubur di mana dia wafat. Yang kedua, larangan untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Iya, dan kaidah disebut oleh para ulama, ya, mengedepankan kemudaratan itu lebih dikedepankan dibandingkan untuk mendapatkan manfaat. Iya. Nah, kalau seandainya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu posisinya di masjid, maka tidak akan mungkin sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam masjid. Tetapi fikihnya mereka memahami bahwasanya kuburan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar masjid. Disitulah dikubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinding masjid itu sudah cukup memisahkan di antara kuburan dengan masjid. Sudah cukup. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad ibnu Abdul Halim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasannya tidak ada pemisah di antara kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid Rasul kecuali hanya dinding masjid saja.
Dan ini terjadi di zaman para khulafa ar-rasyidin. Terjadi pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan tidak ada satupun yang mengingkari hal tersebut. Ini menunjukkan di antara pendapat yang kuat dari pendapatnya para ulama, dinding masjid itu sudah mencukupi memisahkan antara kuburan dengan masjid. Bisa dipahami ya? Nah, kalau seandainya ada dinding yang lainnya, maka lebih baik. Ya, atau ada jalan yang lainnya, maka lebih baik. Tetapi ketika dia itu sudah ada dinding masjid, maka sudah mencukupi. Iya, karena apa saja yang ada di luar masjid itu bukan bagian dari masjid. Iya, sementara hadis-hadis yang datang kepada kita dari Nabi Muhammad SAW, larangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Lah sekarang ini kuburan di masjid atau luar masjid? Di luar masjid. Satu, tidak kenal larangan. Larangan yang kedua, ya, hal yang kedua, kita itu tidak boleh sholat di depan wanita haid. Tidak boleh sholat di depan wanita yang haid. Tetapi ketika kita sudah pasang sutro, ini kita sholat, ini maaf ya, saya pegang HP-nya. Ini tempat kita sholat, ini ada sutro, ada wanita haid di sini. Boleh enggak? Yang tidak boleh kalau seandainya wanita haid tersebut melewati di depan kita. Tidak ada satupun dinding apapun atau penghalang apapun. Tapi kalau seandainya sudah dipasang sutro di sini, nggak ada masalah wanita haid mereka lewat di depan sutro kita. Karena sudah ada pemisah. Paham ya? Dan begitu juga sekarang dinding masjid itu sudah cukup memisahkan di antara kuburan dengan masjid. Dan ini pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para ulama Islam. Ya, dan sebagaimana disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian kata Qasim bin Muhammad, nampakkan kepada saya bagaimana kuburan Nabi SAW dan kedua sahabatnya. Fakashafat li an thalathati quburin. Kemudian nampaklah kepadaku 3 kuburan tadi. Kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar bin Khattab. Perhatikan apa kata Qasim bin Muhammad, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha yang pernah langsung melihat kuburan Nabi. La musyrifah wala lattiyah. Tidaklah kuburannya itu tinggi, ya musyrifah itu ditinggikan. Ya, dan ta'ih juga tinggi artinya. Jadi kuburan Nabi kita Muhammad SAW itu tidak tinggi. Tidak tinggi. Iya, nanti akan kita sebutkan dalil kadar daripada ditinggikan kuburan itu cukup hanya 1 jengkal saja atau lebih sedikit. Dan ini ternukilkan dari mazhab yang 4 dari mazhabnya ulama. Dan ini juga merupakan mazhabnya Syafi'i. Dan saya akan nukilkan nanti ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam masalah ini. Nah, sekarang orang-orang yang mereka meninggikan kuburan, ya, sampai terkadang tingginya sampai setengah loteng rumah. Dari mana ini semuanya? Dari mazhab apa ini? Mazhabnya siapa? Kita tidak mengenal ini dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhabnya Syiah, bisa jadi. Saya nggak mengatakan orang yang meninggikan kuburan itu Syiah ya. Cuman saya ingin mengatakan kita nggak mengenal itu dari mazhabnya Syafi'i. Ini yang jadi masalah. Cuma ya seperti yang sudah sering kita sampaikan. Apa yang sering kita sampaikan? Orang hari ini, dan bukan hanya di hari ini, dari zaman dahulu mereka suka menggunakan, mendompleng nama-nama besar untuk membenarkan perbuatannya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh orang-orang hari ini, kamu Syafi'i, Syafi'i kamu. Apa saja kami Syafi'i, apa saja kami Syafi'i. Apa saja yang mau dibuat Syafi'i. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengaku kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Dia mengatakan Uzair anaknya Allah, Nabi Ibrahim juga kami sebagai pengikut.
Ketika mereka mengatakan Isa sebagai anaknya Tuhan, juga kami pengikut Nabi Ibrahim. Ketika mereka mengubah-ubah ayat Injil, mereka membunuh para nabi, kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Jadi untuk menutupi apa? Kesalahannya, untuk menutupi kebobrokannya, untuk menutupi kekeliruannya, kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Dan Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran membantah pengakuan mereka dalam Al-Quran. Maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, dan juga tidaklah Nasrani Ibrahim itu seorang Nasrani, tetapi dia seorang Muslim yang lurus agamanya, yang mentauhidkan Allah, bukan seperti Yahudi, bukan juga seperti Nasrani. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala pengakuan mereka. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah, beliau menyebutkan dari perkara-perkara jahiliyah mereka suka mendompleng nama-nama besar. Jadi kalau seandainya saya katakan ya, hari ini turun ayat Al-Quran, kamu hanya pengikut Nabi Ibrahim, kan pengikut Nabi Ibrahim, kamu bukan pengikut Nabi Ibrahim. Kalau seandainya ayat itu tuh turun sebagaimana Allah turunkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, bisa difahami ya? Baik. Nah, kalau seandainya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, misalkan gambar yang disebarkan di internet itu benar-benar kuburnya Nabi, misal kita katakan ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bolehnya meninggikan kuburan. Kenapa? Pertama, iya, Rasulullah SAW melarang secara lafaz dari mulut beliau. Yang kedua, para sahabat Rasulullah SAW, terkhusus para khulafa ar-rasyidin, di zamannya hidup mereka, dalam keadaan mereka adalah orang yang paling mencintai Rasul, orang yang paling memuliakan Rasul ketika Rasul masih hidup dan ketika Rasulullah sudah wafat. Gak ada orang yang lebih memuliakan Rasulullah dibandingkan mereka. Ada tidak mereka meninggikan kuburan Nabi sebagai bentuk untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW? Ya ada. Buktinya ini. Ini kan di zaman setelah meninggal Abu Bakar, di zaman setelah meninggal Umar bin Khattab, dan ini adalah di akhir-akhir kehidupannya istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau seandainya ada orang-orang hari ini berkata, ya, sebagai bentuk cinta kita kepada orang tua kita, dapat lebih peng lah 5 juta ta bangun baca kuburan bapak neo. Kita pasang marmer, ya kita tinggikan dan lain sebagainya sebagai bentuk cinta. Ini adalah perkara-perkara yang tidak dibolehkan dan perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa? Ya, inilah larangan yang disebutkan oleh Nabi SAW, ghulu kepada kuburan. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian ayyul hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, di antara dalil yang menunjukkan tidak bolehnya kuburan itu ditinggikan kecuali ya cukup hanya sebatas ya 1 jengkal. Dalilnya datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida wa nusiba alaihi laban nasaban wa rafa'a qabruhu min al-ardi nahwan min shibrin." Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diilhad, jadi ada namanya lahat, ada namanya syak. Di kuburan itu ada yang namanya lahat, ada yang namanya syak. Kalau lahat itu adalah misal dikubur ada tanah yang menjolor ke depan, itu namanya apa? Lahat. Tapi kalau syak itu adalah kuburan nanti setelahnya dikorek lagi pas untuk ukuran badan, dan kedua-duanya dibolehkan. Boleh kita lahat, boleh dengan syak, dan yang lebih afdol dengan dilahat kalau kemungkinan tanah itu tidak jatuh karena dia menjolor lagi ke depan. Pernah kita lihat ya?
Kuburan ada menjolor tanah. Dan Nabi SAW pada waktu itu dikubur, sebagaimana diceritakan oleh Jabir, beliau dilahat, dipakai lahat. Kemudian disusun batu untuk menutupi lahat tersebut. Dia kan ada rongga, ditutup pakai batu, pakai batu bata. Warafa qabruhu, dan diangkat kuburan Nabi SAW dari tanah nahwan min shibrin, kurang lebih satu jengkal. Iya, ini bukan ucapan saya loh ya. Ini ucapannya Jabir ibnu Abdullah. Kemudian kata Syekh, wa hadha huwa fi'lu sahabati ridwanullah alaihim bi qubrin nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum minan nas. Wa hadha al-fi'l la shakka anhu bi mara'i biman hadara min as-sahabah lam yunkiruhum minhum ahadun fa kana ijma'an minhum. Jadi merupakan perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburan Nabi yang maksum ini. Iya, dan perbuatan ini tidaklah diragukan, dilihat oleh banyak sahabat Nabi. Bukan hanya satu orang yang melihat kuburan Nabi SAW ditinggikan sejengkal, tapi dihadiri oleh kebanyakan dari sahabat Nabi yang ada di kota Madinah tentunya. Dan tidak ada satupun yang mereka mengingkarinya. Hanya kuburan Nabi, tapu mulia Nabi, tapu panjang sampai lemete. Kalau seandainya itu merupakan bentuk kecintaan kepada Rasul, pasti di antara para sahabat akan mengingkari. Tapi tidak ada satupun yang mengingkarinya. Paham ya? Pasti akan diingkari oleh para sahabat Nabi ketika mereka melihat sesuatu yang dengan batasan ilmu mereka ini adalah tidak benar. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Umar datang protes. Ya Abu Bakar, atuqatil man qala la ilaha illallah. Wahai Abu Bakar, apakah engkau memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Bukankah aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kata Rasulullah, sampai mereka semuanya mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa sekarang kau memerangi mereka? Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ditegur oleh Umar, ditegur. Kemudian diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, kalimat la ilaha illallah itu harus ada konsekuensinya. Di antara konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah adalah membayar zakat. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar ditempel di rumah la ilaha illallah, tapi ada konsekuensinya. Di antara bentuk konsekuensinya adalah apa? Membayar zakat. Kalau seandainya di zaman Rasulullah SAW beliau mengambil zakat dari pengekang kuda, saya juga akan menarik zakat dari mereka, pengekang kuda tersebut. Syahidnya apa? Ketika ada sesuatu diingkari oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan Rasul sendiri ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan musyrikin pada waktu itu, Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah menuju ke Mekah untuk haji, membawa sekian pasukan. Sampai ke kota Madinah, Mekah, di Hudaybiyah ditahan Nabi SAW, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah dan Rasulullah mendatangani perjanjian tersebut. Kemudian datang Umar, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan kita akan masuk ke kota Mekah? Kenapa sekarang kau mengalah? Kenapa engkau mendatangi perjanjian untuk kita tidak boleh masuk ke kota Mekah? Engkau sendiri yang mengatakan bahwasanya kita akan masuk kota Mekah. Ini Umar ya, ini kepada Rasul. Ini sebagai bentuk kecintaan Umar bin Khattab kepada kebaikan. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, saya nggak mengatakan sama kamu kita masuk Mekah tahun ini. Saya cuma bilang sama kamu kita akan masuk Mekah. Iya bisa tahun ini bisa masuk, alhamdulillah. Nggak bisa ya mungkin tahun depan, nggak bisa lagi tahun selanjutnya. Saya nggak pernah mengatakan kepada kamu masuk Mekah tahun ini. Pulang Rasulullah SAW. Kemudian Umar mendatangi Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, bukankah Nabi mengatakan kita masuk ke Mekah? Iya, Rasulullah bilang kita masuk ke Mekah, tapi beliau nggak bilang tahun ini kita masuk ke Mekah. Jelas ya? Syahid yang ingin saya sampaikan, ketika ada sesuatu, para sahabat Rasulullah SAW tidak tinggal diam.
Iya, kalau seandainya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma sejengkal, inilah sebagai bentuk pelecehan dan tidak ada bentuk pemuliaan kepada Nabi, maka niscaya para sahabat akan mengingkarinya. Tapi tidak ada satupun mereka yang mengingkarinya. Ini menunjukkan apa? Ijma seluruh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan itu tidak ditinggikan lebih dari satu jengkal. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, kata beliau, ulhidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rafa qabrau hatta yu'raf. Kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu diangkat sejengkal, hanya sekedar untuk dikenal saja. Itulah kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih dari itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah pergi ke Baqi, pernah melihat perkuburan Baqi, itu kuburan dari zaman Rasul memang seperti itu, bukan diubah-ubah sama Wahabi. Repot dong ubah-ubah kuburan. Memang begitu kondisi dan keadaannya. Ini loh hadis-hadisnya datang kepada kita. Dan banyak sekali hadis. Ini khusus. Ini kitab sebesar setebal ini khusus bahas masalah kuburan. Ya, masalah kubur, cat kuburan, ini segala masalah kuburan ada di sini dia tempatnya. Iya, beliau menukilkan banyak hadis dalam masalah ini. Ya, menukilkan banyak dalam masalah hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, pada pertemuan yang lalu mungkin ada beberapa waktu kita tidak pernah membuka diskusi. Ya, mungkin di malam ini ada beberapa sisa waktu, dan insya Allah sisa, karena ini perkara penting ya. Jadi kita mungkin agak lama duduk di sini, maksud dalam arti kata membahas masalah ini, karena ini masalah yang cukup penting. Ya, masalah yang cukup penting yang setiap hari kita akan melewati. Boleh enggak menyiram air di kuburan nanti? Boleh enggak memakai pelepah kelapa di kuburan? Boleh enggak menyemen kuburan? Boleh enggak pasang marmer kuburan? Boleh enggak ditulis-tulis di kuburan? Mungkin ini insya Allah kita akan berhenti ya pada pertemuan yang akan datang, ya, supaya kita lebih memahami, karena memang kuburan ini adalah fitnah yang paling terbesar, dan sangat mudah seseorang itu ya tertarik hatinya kepada kuburan. Iya, apa saja yang seseorang membuat dengan cara atau melalui kuburan ini, ya tidak perlu lama. Ya, dan ini sebenarnya untuk cari uang paling gampang ya lewat kuburan. Percaya nggak sama saya? Ya, saya nggak bercerita halal atau tidak halal ya. Cara yang paling gampang untuk cari uang lewat kuburan. Atau melihat ada tanah, lahan kosong atau ada pohon besar di situ, antum korek di kuburan, mungkin ada ayam mati di jalan, antum kubur di situ, antum perlu modal mungkin pertama cuma 5 juta saja. Insya Allah dalam waktu nggak sampai 1 bulan balik modal, bahkan antum untung banyak. Ya, pasang kuburan di situ. Ya, pasang kain putih, kalau bisa cari batu-batu yang tua-tua, batu-batu kuno, patro di situ. Ya, kalau bisa antum setel ada wangi-wangian pasang di bawah, antum tinggal nangis saja di situ. Iya, apalagi tinggal punya Facebook, punya Instagram, tinggal di-share. Iya, kalau followersnya cuma 200 orang, beli followers yang 1 juta. Keluarin modal dulu. Ya, nggak sampai 1 minggu, nggak sampai 1 bulan, kuburannya full didatangi oleh orang. Saya tadi malam melihat kuburan ini keluar cahaya. Dari cahayanya keluar suara-suara. Nangis. Hah? Nggak gila orang dengarnya? Hah? Pasti akan. Ya, apalagi orangnya mirip-mirip orang Arab sedikit. Ya, tinggal pakai imamah. Ya, sebuah cerita-cerita di situ. Nggak perlu lama, 1 bulan full. Mau coba? Nggak boleh dicoba. Ini hal yang nggak dibolehkan dalam agama. Tapi beginilah keadaan dan kondisi masyarakat kita. Makanya kita harus lebih memperdalam membahas masalah ini. Jangan sampai tertipu ya dengan kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan antum lanjutkan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan.
Tidak ada. Bagaimana dengan sebagai masyarakat itu memakai batu dan dengan pakai bilah. Adapun memakai batu cuman sekedar sebagai tanda itu adalah sebagai kuburan, maka tidak dimasalahkan. Ya, dan ini akan menjadi pembahasan kita nanti. Bahkan disunahkan ya untuk mengenal bahwasannya itu sebagai kuburan. Ya. Nah, bagaimana hukumnya dengan kita menyemen kuburan tadi? Di sana para ulama merinci. Kalau seandainya menyemen kuburan, kemudian dipasang marmer sebagai zina untuk menghias-hiasi kuburan tersebut, maka inilah perkara yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dan saya akan membaca hadis-hadisnya dari Nabi SAW dan ucapan para ulama dalam masalah ini pada pertemuan yang akan datang. Cuma ini untuk muqaddimah saja. Namun kalau seandainya ya dikhawatirkan tanah kuburan tersebut bisa terjatuh karena hujan ya atau tanahnya longsor, kalau seandainya tidak disemen itu akan ambruk kuburannya, maka dalam kondisi dan keadaan seperti ini tidaklah dipermasalahkan. Ini rincian dan tafsil yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Jelas ya? Jadi kalau untuk penjagaan kuburan tidak ada masalah. Tapi kalau untuk menghias-hiasi kuburan, apalagi pakai bunga-bunga, pakai lampu kedap-kedip, ya pakai, masya Allah. Kalau lihat pelaminan, kuburan lebih indah dari pelaminan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Zurul kubur, datangilah oleh kalian kubur. Dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Hari ini melihat kuburan bukan ingat akhirat hari ini. Ingat apa kira-kira? Ingat belum punya anak, belum punya jabatan, ya ingat belum punya mobil. Kan lihat kuburan kan di kepalanya belum ada. Anak-anak belum aja bawa kuburan. Ya, Rasulullah memerintahkan kita mendatangi kuburan untuk ingat akhirat, dia malah ingat dunianya yang kurang. Begitulah kondisi keadaan manusia hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudara kita muslimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga meninggal orang tua. Ya. Kemudian ada terduri, mana terduga, mana tertuju, mana tertuju dan sebagainya. Iya. Ini dari saya. Baik, masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, walaupun berat, tapi yang bertanya pengurus masjid, insya Allah aman. Bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya kita bertanya, kenapa Anda melakukan acara seperti ini? Kenapa? Pasti mereka akan menjawab, nyo sebagai bentuk cinta kamu ke orang Syi. Ya, be meninggal orang Syi, agak meninggal lumo. Anda ada begat apa juga? Ini yang saya ketahui dari jawaban-jawaban orang-orang yang berbuat acara seperti ini. Baik ya. Nah sekarang, ketika Rasulullah SAW masih hidup, telah meninggal orang-orang yang sangat beliau cintai. Telah meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha. Telah meninggal anak-anak kesayangan beliau. Telah meninggal paman beliau Hamzah. Telah meninggal sahabat-sahabat beliau. Dalam keadaan tidak ada satupun seorang laki-laki, seorang suami yang lebih baik untuk istrinya. Kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik untuk istri saya. Sepakat ya? Tidak ada satu orang pun suami di dunia ini yang lebih baik untuk istrinya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Iya. Begitu juga tidak ada satu orang pun seorang ayah di muka bumi ini lebih baik dari Nabi Muhammad SAW untuk anak-anaknya. Sepakat? Sepakat. Baik. Nah sekarang, ya kita tidak pernah mendapatkan satu dalil pun dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau membuat acara kenduri-kenduri ketika meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada atau tidak? Tidak ada. Begitu juga beliau tidak membuat kenduri ketika anak-anak beliau wafat, dalam keadaan beliau sangat mencintai kepada anak-anaknya.
Kita tidak dapatkan masalah itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya ada, bukan kita menutup diri ya. Ya, karena ilmu itu sangat luas sekali. Kalau seandainya ada, hai Tengku, nah hadisnya, hadis Batai Bukhari ini buka. Oh, ya sudah, coba kita buka. Karena memang ilmu agama sangat luas. Coba kita lihat, ada nggak di Sahih Bukhari? Ada nggak di Sahih Muslim? Kita nggak menutup diri. Iya. Tapi kalau seandainya Anda mengatakan, tapi ini kan bagus, tapi ini kan enggak, ya akhi. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan dan bagus, maka Nabi SAW adalah orang yang paling terdepan di dalam melakukan apa? Kebaikan. Gak ada orang yang lebih semangat berbuat baik lebih dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tapi ada kebiasaan. Toib, ini kebiasaan siapa dulu? Kebiasaan siapa dulu ini? Kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dari kalangan sahabat Nabi, ya silakan kita ikuti. Tapi kalau kebiasaan orang-orang yang nggak jelas, ya sudah. Kalau Anda meyakini itu merupakan kebiasaan, Anda berbuat, jangan Anda melazimkan buat orang lain. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak berbuat acara seperti ini, apa dicap? Nyana WMD ya, naik pergi acara orang meninggal. Ya enggak? Atau lebih parahnya Wahabiyah, nyan meninggai maya kayak meninggai lumo. Ini kan astagfirullahaladzim. Begitulah kondisi dan keadaan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Segala kebaikan itu ada pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Begitu juga ketika meninggal sahabat Rasulullah, tidak ada Nabi Muhammad SAW. Ketika meninggal Rasulullah, tidak ternukilkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Mereka membuat perayaan-perayaan seperti itu. Tidak ada. Datangkan kepada kita kalau seandainya itu ada dalil dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Iya. Dan terlebih kacau lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih kacau lagi, ngajinya itu di kuburan. Selama berapa hari? 7 hari 7 malam. Ya, itu mohon maaf diproyekkan. Ya, ada bayar pakai emas. Ada terkadang janda baru tinggal suami, itu harus cari uang terkadang puluhan juta loh untuk bayar itu. Itu hane damang peruko laminan. Hane damang pengkupi. Hane damang peng pisang goreng. Subhanallah. Ditanamkan di tengah-tengah muslimin, ditanamkan sebagian, saya nggak mengatakan semua ya. Ini malaikat nanti kalau hari ke-7 sampai hari ke-7 kita membaca Al-Quran di kuburan, nanti malaikat sudah tidak datang lagi karena jenazah kabro hanya jalai malaikat. Memangnya malaikat takut sama bacaan Quran? Takut nggak sama malaikat dengan bacaan Quran? Nggak takut. Justru Rasulullah mengatakan, la tajma qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna maidahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa hafathumul malaikah. Tidaklah dibacakan di situ Al-Qur'an kecuali apa? Malaikat akan menaungi majelis tersebut. Biasanya yang takut dengan bacaan Quran siapa? Hah? Iblis yang takut bacaan Quran. Yang bertanya kepada kita dalam kubur kita bukan iblis, malaikat. Tapi malaikat itu tidak masuk kalau ada apa? La yadkhulul malaikatu baitan. Tidak akan masuk rumah yang dalam rumah tersebut ada apa? Ada gambar dan ada anjing. Kalau ada anjing nggak masuk malaikat. Jadi kalau secara akal kira-kira mana yang lebih pantas untuk dipasang? Di kuburan supaya nggak datang malaikat? Kira-kira yang lebih pantas mana? Antum jawab sendiri, nggak usah saya jawab. Ini rekam bahaya nanti. Bisa difahami ya. Tetapi yang namanya malaikat itu pasti dia akan datang. Tidak mungkin dia tidak akan datang. Inilah akal-akalan. Jadi bapak dan ibu-ibu, mana akan mungkin tertanam rasa takut kepada di tengah hati-hati muslimin? Pokoknya gampang. Temate dekah, lepeng kan? Hana mutalah. Tak buat Al-Quran 7 orang 7 malam. Hana ijak malaikat bakah. Aman berarti dia. Kalau tinggal sholat gampang, tinggal bayar kafarah. Kapan umat Islam akan takut untuk mereka mempersiapkan kematian mereka? Kalau seandainya semua sudah ada solusi. Kapan mereka akan takut untuk mempersiapkan kematian? Semuanya sudah ada solusi.
Gak sholat gampang, ada solusinya. Supaya aman dari pertanyaan malaikat, aman, ada solusinya. Alhamdulillah. Ya, tidak akan pernah tertanam rasa takut muslimin untuk mereka mempersiapkan kematian mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan juga saudara-saudara kita muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dengan Allah. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.